Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Abdul Ghafur, Fitri Ananda Pratama, Eka Dimas Ardian Saputra, dan saya sendiri Indriana Anggita Putri. Di sini kami akan menjelaskan penyuluhan kurangnya penyebaran dan kelangkaan pupuk subsidi yang berlokasi di Desa Pandesari dengan narasumber kelompok tani Pandesari 5 dengan ketua kelompok taninya yang bernamakan Bapak Andrek Dwi Avandi. Kerangka yang sudah kami rumuskan yaitu permasalahan, latar belakang, sasaran, dampak, solusi, dan manfaat. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu tentang permasalahan. Poin pertama, penggunaan pupuk yang tidak sesuai dosis anjuran. Penggunaan pupuk, khususnya urea, oleh petani saat ini banyak yang telah melewati batas anjuran dengan dosis pupuk urea berkisar 300 sampai 500 kg per hektar. Sementara takaran yang dianjurkan dalam mendapat subsidi dari pemerintah hanya 200 sampai 300 kg per hektar. Poin kedua, sistem distribusi tertutup yang belum optimal. Kurang optimalnya implementasi sistem distribusi pupuk secara tertutup disebabkan karena belum adanya simpul yang menghubungkan antara Permendak nomor 21 garis miring M dak garis miring per 6 garis miring 2008 yang mengatur penyaluran dari lini 1 sampai 4 dan permentaan nomor 42 garis miring permentaan garis miring OT titik 140 titik 09 garis miring 2008 yang mengatur penyaluran dari lini 4 ke petani atau kelompok tani dalam pembangunan distribusi tertutup. Keadaan ini menyebabkan pengecer resmi dapat menjual pupuk bersubsidi kepada siapa saja, termasuk kepada pihak yang tidak berhak, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpastian bagi petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan. Latar belakang. Pada kenyataannya, petani sebagai penerima manfaat program pupuk subsidi ini masih sulit untuk mengaksesnya. Sering terjadi kecurangan, seperti petani dihadapkan dengan keadaan pupuk yang langka, harga pupuk di atas head, dan penyalahgunaan mekanisme distribusi pupuk. Padahal sesuai dengan keputusan Menteri Kepmen Pertanian nomor 6 garis miring Permentan garis miring SR titik 310 garis miring 12 garis miring 2015 tentang kebutuhan pupuk bersubsidi dan harga ecer tertinggi head. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyaluran ditataniagakan oleh head, ditingkatkan pengecer resmi di tingkat kecamatan atau desa. Masalah yang sering dihadapi oleh petani adalah ketidakmampuan petani dalam membeli pupuk yang dirasa masih mahal. Selain itu, dalam penetapan harga beli masih ditemukan berbagai permasalahan, baik dalam penjualan oleh para pengecer yang dirasakan kurang begitu terjangkau oleh para petani. Sasaran. Opsi pertama, yakni pupuk subsidi alokasinya diberikan 100% sesuai dengan kebutuhannya kepada para petani pangan dan hortikultura dengan luas lahan garapan di bawah 0,1 hektar. Opsi kedua, pupuk subsidi diberikan 100% hanya kepada petani dengan komoditas tertentu dengan luas lahan garapan di bawah 0,5 hektar hanya untuk tanaman padi dan jagung saja. Opsi ketiga, pupuk subsidi diberikan kepada petani dengan luas lahan garapan di bawah 1 hektar dengan komoditas strategis. Dampak positif dan negatif. Dampak positif.
Pertama, tersedianya pupuk dalam jumlah yang cukup di kios-kios. Kedua, harga eceran urea di tingkat petani pada umumnya di bawah harga patokan KUT. Ketiga, variasi harga eceran pupuk SP 36 dan JA yang sebagian berasal dari impor masih mendekati harga plafon KUT. Dampak negatif. Pertama, relatif tingginya harga pupuk mendorong munculnya pupuk alternatif yang relatif murah, namun dengan kualitas yang beragam dan kurang terjamin. Yang kedua, pasar pupuk yang mengarah ke oligopolistik, di mana hanya distributor bermodal kuat yang mampu membeli pupuk di lini 1 dan 2 serta mampu menyalurkan pupuk ke daerah yang bukan wilayah kerjanya. Solusinya sebagai berikut. Masalah kelangkaan pupuk subsidi tersebut dapat diatasi dengan melakukan realokasi kebutuhan pupuk. Realokasi adalah pengubahan alokasi pupuk suatu daerah yang serapan pupuknya rendah, maka akan dialihkan ke daerah yang serapannya lebih tinggi. Pengaplikasian pupuk organik berbahan dasar limbah ini guna menjawab kelangkaan pupuk kimia dan mahalnya harga kerap kali menjadi permasalahan para petani. Selain itu, para petani dapat membuat pupuk organik dari kotoran hewan atau tumbuh-tumbuhan yang sudah membusuk. Pemerintah akan mengambil 3 langkah untuk mengatasi masalah kelangkaan pupuk yang banyak dikeluhkan oleh petani saat ini. 3 langkah tersebut adalah pelaksanaan operasi pasar atau disingkat OP, monitoring sistem penyaluran pupuk yang lebih intensif, dan pembenahan jangka panjang sistem subsidi pupuk. Manfaat yang bisa didapat sebagai berikut: meningkatkan produktivitas masyarakat dan membantu mengurangi biaya produksi. Bisanya bentuk subsidi yang diberikan berupa penurunan harga bahan baku atau subsidi langsung yang berupa bahan baku. Penyaluran pupuk bersubsidi. Pemerintah memberikan pupuk bersubsidi kepada para petani dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Pupuk merupakan hal yang penting bagi pertanian. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produktivitas. Hanya saja, kuota pupuk bersubsidi terbatas untuk mengatasi keterbatasan stok pupuk bersubsidi. Adapun alternatif yang bisa menjadi jalan keluarnya dengan memanfaatkan pupuk organik dan pupuk hayati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembuatan pupuk organik dengan menggunakan kotoran sapi. Untuk pembuatan pupuk, bahan yang dibutuhkan adalah arang sekam, kotoran sapi, dedaunan hijau, dedaunan coklat atau kering beserta ranting-ranting kecil, potongan kertas, air, dan udara. Untuk kotoran sapi, sebelumnya harus didiamkan beberapa hari. Taruh kotoran sapi yang sudah didiamkan ke alas yang sudah disediakan. Ratakan kotoran sapi setinggi 10-15 cm. Kemudian tebarkan arang sekam atau sekam mentah. Untuk pembuatan awal, arang sekam tidak diaduk, melainkan hanya diratakan saja. Untuk pengadukan dilakukan nanti pada minggu pertama. Kemudian setelah 1 minggu baru kita aduk. Langkah selanjutnya adalah sampah daun kering beserta ranting-ranting ditebarkan. Kemudian rerumputan atau daun hijau atau limbah buah mulai dimasukkan semua. Untuk potongan kertas yang sudah disiapkan mulai dimasukkan juga. Setelah itu semua bahan disiram. Tujuan dari penyiraman sendiri adalah untuk memberikan kelembapan 50%. Kemudian tutup kompos yang sudah kita olah tadi menggunakan plastik dan diamkan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu kita aduk. Pupuk atau kompos yang sudah kita olah dapat digunakan setelah 4 minggu.
Ciri pupuk organik yang telah jadi yaitu jika digenggam bahan tidak terasa hangat atau panas. Volume bahan menyusut sekitar 50% atau 60% dari awal. Pupuk organik berkualitas baik berwarna. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan adanya video ini dapat mempermudah dan bermanfaat bagi petani untuk kegiatan mengolah kotoran sapi menjadi pupuk kandang maupun kompos. Kami dari kelompok 4 jurusan agribisnis angkatan 2019 berterima kasih karena dengan adanya praktikum ini kami dapat bagaimana peran penyuluh ke petani dan juga permasalahan yang dialami petani saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.